Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sika Nur Afifa dari Prodi Akuntansi Pagi 2019. Di sini saya ingin menjelaskan uji normalitas. Uji-uji SPSS untuk data primer meliputi yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji kualitas data, yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga ada uji asumsi klasik, yang keempat ada uji regresi linear berganda, yang kelima ada uji hipotesis yang meliputi uji T dan uji F. Yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Uji asumsi klasik yaitu ada 3. Yang pertama meliputi uji normalitas. Uji normalitas meliputi grafik histogram, grafik norma probabilitas, dan uji one sample Kolmogorov Smirnov. Yang kedua meliputi uji multikolo. Yang ketiga meliputi uji hetero. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam mode regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Yang pertama, analisis grafik itu meliputi grafik histogram, adalah salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Catatan, namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probabilitas plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Selanjutnya ada grafik normal probabilitas plot, yaitu metode yang lebih handal adalah dengan melihat grafik normal probabilitas plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Yang selanjutnya, analisis statistik ialah pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov Smirnov. Uji one sample Kolmogorov merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one sample Kolmogorov Smirnov dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Pengujiannya untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat profitabilitas dari Kolmogorov Smirnov Z statistik atau ASYMP sigtutat. Jika nilai ASYMP sigtutat lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai ASYMP sigtutat lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Yang selanjutnya, langsung aja untuk datanya, klik SPSS. Dan di sini udah ada datanya sama seperti video saya sebelumnya. Dan di sini ada kolom baru, total B dan total M. Untuk total W akan saya jelaskan selanjutnya. Langsung aja klik transform, compute variable, ininya kita ganti total W, sumnya kita hapus, kita masukin yang total W, kasih koma, ini kasih koma, W4, jangan lupa dikasih koma ya.
koma W6 koma W7. Dan di function groupnya kita pencet yang all aja, dan function and special variable kita pilih yang sum dan masukin tanda panah. Itu cara sebelumnya. Nanti sebelum kita ke sum pilih mau variabel apa. Ini udah kayak gini, kita klik OK aja. Dan di sini udah kebaca ya totalnya. Ini desimalnya kita ganti 0. Dan di labelnya kita masukin prestasi praktikum. Prestasi praktikum. Udah, langsung ke data view-nya. Ini nih, ini total M. Udah saya pindahin. Total B dan total W-nya ini udah kebaca. Ini udah selesai ini sudah selesai ngetotalinnya nih. Langsung aja ke pengujiannya. Pengujiannya analyze, regression, pilih yang linear, dan dependent-nya itu masukin, kan variabel Y ya, variabel Y itu prestasi praktikum. Kita masukin ke dependent. Untuk independent-nya kita masukin kemandirian belajar sama motivasi berprestasi. Yang selanjutnya, ini untuk statistik. Untuk di pertemuan selanjutnya, kita masuk yang ke ke plus aja. Masukinnya histogram. Ini histogram dan normal probability plot. Karena kita ingin menguji dua ini. Continue. Untuk yang save-nya, kita klik yang residuals-nya kita pilih yang unstandardized. Terus continue dan klik OK. Dan ini udah keluar exclude-nya. Seperti ini. Untuk interpretasinya, sebelumnya saya ingin menginterpretasi tabel output. Saya ingin menguji ke sampel QS terlebih dahulu, biar nanti kita sekalian aja ngejelasinnya. Caranya itu, analyze, non-parametric, ini pilih yang legacy dialog, kita pilih yang one sample QS, ini. Nah, di tes variabelnya kita masukin ini unstandardized. Kita OK. Tes distribusinya normal karena kita ingin menguji normalitas. Klik OK. Dan ini udah keluar tabel outputnya. Sekarang saya ingin interpretasinya. Untuk interpretasinya, yang pertama tabel output histogram. Ini udah kelihatan banget kan kalau datanya ini tuh normal. Tandai data ini tuh normal karena secara kasat mata kita tuh udah ada diagram batangnya nih, udah ada garisnya juga. Kalau diagram batang sudah memasuki garis nih seperti ini. Yang berarti data-data ini bisa disebut normal secara kasat mata. Untuk selanjutnya, tabel output normal ppplot. Ini tabel outputnya. Untuk interpretasinya, di sini ada garis diagonalnya nih, dari 0,0 sampai atas. Di sini titik respondennya, ini dari bawah, sudah mengikuti garis diagonalnya, seperti ini nih. Udah kelihatan banget. Yang berarti datanya normal. Ya kan? Lanjut ke PPT-nya, saya ingin ngejelasin nih. Saya besarkan dulu bentar.
Jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Yang pertama ada moderate positive squeakiness, yang kedua ada substantial positive squeakiness, ada severe positive squeakiness, ada moderate negative squeakiness, dan ada substantial negative squeakiness, dan ada severe negative squeakiness. Ini data-data grafik histogramnya data tidak normal, karena tuh udah ketahuan banget kayak bentuknya tuh ngacak gitu loh, tuh bentuknya nggak bagus gitu, begitu tuh kayak ngasal, lihat deh tuh, ada yang ke sini, ada yang asal ke bawah, ada yang lebih gini, nih ada yang dari sini, udah ketahuan banget tidak data ini tuh nggak normal gitu. Nah, untuk yang grafik histogramnya, yang pertama ada ini tidak normal juga nih. Kenapa? Karena untuk garis ininya tuh tidak menyentuh gitu loh. Tuh. Nah, untuk yang ini tidak normal juga karena garisnya itu lebih condong ke kiri, ya kan? Nah, untuk yang terakhir, data ini juga tidak normal karena nggak menyentuh gitu. Beda sama yang di SPSS tadi. Tapi belum tentu itu udah normal ya, karena ada pengujian selanjutnya yang lebih menguatkan gitu. Nih, nah, norma PP plot of degradation standar residual. Nih, ini kan dari garis ininya nih, nggak dari 0,00 kan. Nah, terus tuh nggak menyentuh gitu garis ini nih, garis lurusnya. Dari sini aja tuh udah salah karena tuh dari diagonalnya aja tuh udah salah karena nggak dari 0,0. Selanjutnya grafik normal PP plot. Langsung terus nih, kalau di sini nih, kalau yang norma PP plot yang di sini yang di SPSS-nya itu nih dia dari 0,00 kan sampai atas dan garisnya tuh menyentuh gitu, garis diagonalnya. Maksudnya mengikuti garis diagonalnya. Titik respondennya itu mengikuti garis diagonalnya loh. Yang berarti data ini tuh normal, tapi belum tentu normal gitu karena ada uji yang lebih kuat gitu, yaitu uji one sample t-test. Uji one sample QS, uji one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini untuk interpretasinya, pengujian ini tuh bisa memastikan data itu normal atau tidak normal, bisa menguatkan gitu loh, karena menunjukkan angkanya diketahui kan, kayak seek to tell-nya udah ketahui gitu loh, nggak cuman hanya asal gitu. Nih, seek to tell-nya 0,74. Kita bisa lihat aja nih di PPT-nya, sama yang kayak saya jelasin sebelumnya, yang jika itu loh. Nih, jika nilai ASYMP seekutels lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Kita bisa lihat lagi ke SPS-nya. Nah, di sini kan seekutelsnya 0,074, yang berarti itu lebih besar dari 0,05, berarti itu data ini tuh normal semua gitu. Karena kita udah buktiin sendiri dari pengujian yang terakhir ini, pengujian one sample QS. Nih, kalau ini kan udah kayak gini. Ini cuma secara kasat mata, kalau yang histogram dilihat secara kasat mata gitu. Kalau yang one sample QS itu tuh emang udah ada hasil seek to tell-nya, jadi ya udah dia normal. Untuk data semua ini tuh normal, jadi kebaca gitu loh. Itu aja yang saya ingin jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.